Halo Sobat Lensa, ketemu lagi dengan saya Yogi dan ada teman saya juga di sini. Ada siapa nih? Halo Sobat Lensa, perkenalkan saya Wahyu. Oke, kita mau ngapain nih sekarang di kesempatan ini? Kita ini biasanya kalau hari Senin kita akan membahas weekly ya tentang market satu minggu ke depan. Oke, jadi Ya, kita akan bahas mengenai apa aja yang bakalan betul. terjadi ya, termasuk news-news penting mungkin ya Betul. di minggu ini. Selain membahas yang terjadi, juga kita akan membahas yang sudah terjadi juga ya. Oh, boleh. Kita Boleh. bahas dulu yang sebelumnya ya. Iya. Ada apa aja nih yang menarik mungkin di minggu kemarin ya? Di minggu kemarin itu yang menarik itu yaitu news NFP ya atau non farm payroll. Iya, itu pasti ya. Pasti itu ya. Ketepatan di minggu pertama di awal bulan ya. Kemarin minggu kedua. Oh, tapi minggu ya. kedua ternyata karena di minggu pertamanya masih bau-bau tahun baru ya. Iya, masih Oh, pada iya, liburan. Iya, betul. Mungkin Powell-nya masih liburan di mana mungkin Ya, ya. betul. Oke, nah biasanya ada ini nih, ada market summary dulu. Ya. Ada rangkumannya nggak nih Mas Wahyu nih? Tolong bacain dong buat Sobat Lensa semua nih. Ada dong pastinya. Oke, saya akan bacain satu-satu ya informasi dari market summary atau informasi apa saja nih yang ada di market nih. Oke, boleh. Yang pertama ini ada di saham berjangka AS. Ya, saham berjangka AS ini stabil dengan pendapatan dan fokus pada inflasi. Future index saham AS stabil pada minggu malam setelah Wall Street tertekan oleh data payroll yang lebih tinggi dari perkiraan. Fokus minggu ini beralih ke laporan pendapatan kuartal keempat dari beberapa bank besar seperti JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, dan GT Group yang akan dirilis pada Rabu serta Bank of America dan Morgan Stanley pada Kamis. Nah, jadi untuk saham berjangka AS ini dia lebih fokus ke inflasi nih, gimana Mas Yogi nih? Inflasi kan emang nanti juga mungkin kita bahas ya. Ada juga news mengenai inflasi ini di Betul. minggu ini. Tepatnya nanti di hari Rabu ya. Nantilah Betul. kita bahas lebih lanjutnya di bagian apa ya, news ya, kalender ekonomi nanti kita Ya, bahas itu. nanti akan kita bahas juga ya. Berarti tadi soal saham berjangka nih ya, Saham berjangka AS yang stabil. masih fokus nanti nunggu inflasi, pengumuman tingkat inflasi ya. Betul. Ya Mas Yogi, selain dari saham juga ada dari dolar nih. Dolar AS menguat. Mata uang global tertekan pasca data tenaga kerja yang solid. Oh iya, kemarin ya non farm payroll. Betul ya. Untuk lebih jelasnya ya gini ya, dolar AS menguat pekan ini dengan penguatan, mendorong mata uang global ke level terendah dalam beberapa tahun ya. Setelah laporan pekerjaan AS yang kuat menunjukkan keunggulan ekonomi terbesar dunia dibandingkan negara lain nih. Oke, emang kemarin itu kan kita juga live trade ya kemarin. Ya betul ya. Dolar itu atau data non farm payroll itu dari forecastnya sebenarnya melemah ya. Melemah. Tahu-tahu tiba-tiba nih begitu Tiba-tiba, rilis. Ya mungkin yang Sobat Lensa nonton waktu kita live juga tahu lah ya pergerakannya gimana. Iya. Dia itu turun dulu, tapi itu tapi buat gold aja. Kalau buat buat gold. yang Untuk gold ya ini ya, XAU ya. Ini kan mata uang global tertekan, emang mata uang yang lain kayak euro, Ya, GBP ya. itu turun semua kan, Betul. GBP USD atau euro USD. Nah ini karena kemarin tiba-tiba hasilnya menguat nih dari forecast, malah lebih kuat dari previousnya nih kemarin tuh. Ya. Jadi gitu ya, kadang-kadang nggak sesuai forecast juga ya. Betul. Jadi forecast ini hanya memang juga gak bisa diabaikan juga ya. Iya. Tapi ya gak bisa dijadiin patokan buat kita entry posisi juga. Jadi Iya, betul. forecast ini hanya untuk gambaran lah ya, untuk menambah kita teknikal kita lah ya, Betul, analisa betul. kita ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa buat forecast sendiri, Mas betul, Wahyu. betul. Gimana tuh? Kita lihat aja data yang berkaitan sama non farm payroll, apa kayak tingkat pengangguran, Betul. kayak kemarin ada pendapatan ya, pendapatan per jam. Nah itu juga bisa dilihat, kalau hasilnya sesuai biasanya bagus juga ke ininya, ke non farm payrollnya. Tapi kita juga harus dapat info itu dari sumber yang terpercaya Iya ya. dong. Lanjut nih, ada Oke. berita apa lagi? Setelah tadi di dolar, sekarang ada di minyak nih. Harga minyak melonjak pasca sanksi AS terhadap ekspor minyak Rusia. Harga minyak naik tajam pada perdagangan Asia Senin, memperpanjang rilis minggu ini setelah AS memberlakukan sanksi ketat terhadap ekspor minyak Rusia. Wah, sepertinya ini konflik Amerika dan Rusia memang masih berjalan ya. Iya, ini
selalu ada ya. Pastinya konfliknya. juga ini akan berdampak ya pada minyak, pada Ya, pasar-pasar lainnya juga pasti berdampak ini ya. Rusia kan kita tahu juga memang salah satu penghasil Minyak minyak, terbesar juga ya. Jadi kalau ekspornya dibatasi ya pasti ada pengaruhnya sama ketersediaan minyak. Nanti harga minyak pasti naik kalau ketersediaannya makin tipis ya. Betul. Ini saya belum dengar info dari gold nih yang paling Nah. ditunggu-tunggu. Ada nggak nih? Ada dong pastinya. Sekarang kita di gold ya infonya. Harga emas naik didukung permintaan safe haven dan ketidakpastian ekonomi. Harga emas naik pada Jumat, mencatatkan kenaikan mingguan seiring meningkatnya permintaan safe haven di tengah ketidakpastian suku bunga AS dan tarif perdagangan. Pada pukul 4.21 ET ini ya. Iya. Itu waktu sana ya. Waktu sana lah ya. Jangan kalau di kita ini WIB ya, jangan disamain. Iya, beda-beda. Spot gold naik 0,7% menjadi 2.690,16 per ons. Nah, sementara emas berjangka untuk pengiriman Februari naik 1% ke 2.717,40 per ons. Nah, jadi ini nih yang menyebabkan kalau betul. pair lain kan kayak GBP USD non farm payroll turun tuh. Mungkin dia searah dengan dolar kuat ya. Ya, kalau ini kan sempat turun tapi habis itu naik Naik lagi. lagi. Nah, ini alasannya ya buat teman-teman yang Oke, mungkin bertanya-tanya nih, yang wondering. Apa itu wondering? Ya, bertanya-tanya kenapa ini di gold atau di XAU ini malah naik padahal dolarnya juga menguat. Iya. Jadi ini alasannya ya. Safe haven ya dan ketidakpastian Iya, ekonomi. Terus mungkin buat sobat lensa juga nih, kita juga kan mau nyambut Imlek. Nah, Itu juga berpengaruh ya. Yang mau tahu bisa lihat di podcast kita. Ada Ya. tuh yang ngebahas Ada ya? ada dong, ada yang ngebahas iya. soal fundamental penting sampai Imlek lah dari akhir tahun kemarin. wah, lengkap berarti ya. Iya dong. Ya, teman-teman sobat lensa tinggal pantengin aja channel Lensa Trading ya. Karena di situ pengetahuan tentang trading lengkap di sana ya. Ya lengkap lah, membantu Membantu, untuk ya, sobat betul. lensa semua. Nah untuk info-infonya udah cukup nih kayaknya ya Mas Wia. Lanjut kemana nih kita nih? Kalau untuk di market sih yang update itu udah ya. Udah semua saya infoin ya. Oke, kita lanjut kemana nih? Kalau kayak gini kita bahas apa nih? Oh iya Mas Yogi. Ini dolar ini kan menguat seiring dengan adanya, ya mungkin kita juga tahu lah di Amerika itu terjadi seperti apa ya. Itu biasanya berdampak gak nih pada dolar? Ya Amerika sih iya. tepatnya di Los Angeles ya, itu kan Yang mengalami lagi ini ya. bencana ya. Yang lagi rame itu kebakaran ya. Ya, betul. Biasanya akan ada pengaruhnya, cuman mungkin untuk sekarang tidak terlalu signifikan karena kan Iya, kemarin ditunjang sama data rilis ekonomi kayak non farm payroll yang bagus. Jadi faktor itu nggak terlalu signifikan, jadi masih tetap menguat. Oh iya. Mungkin nanti kalau yang kayak gini biasanya nanti kita bisa lihatnya ketika ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Amerika nih, kebijakannya akan seperti apa menghadapi bencana ini, baru di situ nanti akan ada pengaruhnya biasanya ke market. Oh, jadi kalau untuk bencana seperti itu nggak langsung ngaruh ke mata uang ya, beda dengan perang nih. Contoh Iya, kemarin di Timur Tengah itu langsung ngaruh ya ke market ya. Kalau gold itu sensitif banget ya sama berita-berita kayak gini. Tapi kalau untuk mata uang lebih aman karena banyak faktornya kan, faktor ekonomi kayak kemarin non farm payroll aja mungkin lebih besar faktornya dibanding ini. Ya. Oke. Nah, kalau dari tadi kan Mas Wahyu lagi bahas mengenai daily bulletin nih. Biasanya kan daily bulletin ada trading idenya ya buat bagaimana sih pergerakan-pergerakan pair-pair tertentu. Boleh disampaikan kan nih sebelum nanti kita juga akan bahas secara teknikal ya. Oke, boleh banget ya. Ini kita untuk trading idenya kita ambil dari XAUUSD ya. Kan saya jelaskan di sini. Ada penjelasannya juga ya untuk trennya di sini bullish. Dan di sini ada penjelasannya. Kami menemukan pola yang disebut outside bar atau bullish pada 13 Januari 2025 pukul 01.40 GMT. Pada grafik 15 menit yang menunjukkan prospek bullish hingga 12 jam. Harga menembus di bawah Bollinger Band pada 13 Januari 2025 pukul 01.15 GMT menunjukkan harga terlalu
diperpanjang dan mungkin berbalik arah. Nah, gimana menurut Mas Yogi nih? Oke. Untuk di sini trennya masih bullish ya untuk XAUUSD ini. Ya seperti tadi kita bahas lah ya, kalau XAUUSD itu lebih banyak faktornya nih. Walaupun non-farm payroll USD menguat, ternyata XAUUSD lebih banyak permintaannya sebagai safe haven, ditambah sebetulnya market atau pasar juga masih nunggu nih gimana nanti inflasi, seberapa banyak atau seberapa besar nih tingkat inflasinya, itu juga akan berpengaruh. Dan jadi sementara orang lebih merasa aman mungkin ya safe haven menyimpannya di XAUUSD. Di Makanya gold ya. masih naik terus ya walaupun USD-nya juga menguat. Iya. Oke, lanjut ke pair apa nih Mas Wahyu? Ada pair apa lagi yang menarik nih? Kita ke forex misalnya Euro USD ya. Boleh. Gimana nih untuk Euro USD Oke, nih? untuk trennya masih bullish untuk Euro USD. Untuk penjelasannya kami menemukan pola yang disebut inside bar atau bullish pada 10 Januari 2025 pukul 21.00 GMT pada grafik 4 jam yang menunjukkan prospek bullish hingga 48 jam. Ya Mas Yogi, itu keterangan dari pair XAUUSD ya. Selain pair XAUUSD juga di trading idea ini ada berbagai pair juga ya. Pastinya lengkap juga dengan tren dan keterangannya. Oke, kalau mau lebih lengkap berarti masuk aja di channel kita ya, di channel betul. Telegram atau di grup WhatsApp Betul. kita. Daily Bulletin ini akan kita share setiap pagi. Jadi untuk membantu juga untuk Sobat Lensa menganalisa market Ya, hari itu ya. Tambahan referensi lah ya. Oke, lanjut nih di Daily Bulletin kita ada apa lagi nih Mas Wahyu nih? Kita langsung ke ekonomi kalender ya. Nah, karena di sini hari Senin, biasanya Daily Bulletin itu mencakup ekonomi kalender atau news untuk 1 minggu ke depan nih Mas Yogi. Lengkap ya. Oke. Ini khusus news yang pergerakannya high impact. Oke, ada apa aja tuh yang menarik? Kayaknya tadi kita udah bahas juga ya, ada tingkat inflasi atau CPI. Nah, itu kapan nih? Ini kita bacain semua atau gimana nih newsnya nih? Kita bacain yang mungkin yang penting-pentingnya aja lah ya. Ya, yang pentingnya ya. Soalnya kalau mau lebih lengkap mendingan langsung aja masuk di channelnya. Iya, langsung dapetin Daily Bulletinnya langsung ya. Iya, bisa baca sendiri dimanapun. Ya, betul. Oke, di sini saya akan bacain yang penting di minggu ini, yaitu ada CPI atau Consumer Price Index. Oke. Itu di hari apa tuh? Ini di hari Rabu ya. Oke. Tanggal 15 Januari 2025. Oke, berarti 2 hari lagi ya. Kita ini rekam di hari Senin ya. Ya, betul. Atau forecastnya perlu dijelasin nih Mas Yogi? Kayaknya yang pentingnya aja yang untuk CPI-nya gimana nih kira-kira forecastnya? Untuk CPI ini rilisnya 2030 WIB ya. Oke, hari Rabu. Hari Rabu jam 20.30 WIB. Ya. Di sini ada 3 news yang rilis secara bersamaan di waktu yang sama ya. Ada di sini ada core CPI. Ada core CPI month per month bulan Desember. Di sini forecastnya 0,2% dan previousnya 0,3%. Berarti di sini bad dong ya, karena forecastnya lebih kecil ya. Ada juga CPI year of year bulan Desember. Untuk forecastnya di sini 2,9% dan previousnya 2,7%. Ini berarti menguat. Menguat untuk forecastnya. Ada lagi CPI month per month bulan Desember. Untuk forecastnya 0,3% dan previousnya 0,3%. Yang berarti tetap ya untuk forecastnya ya. Berarti ini dari 3 news ini semuanya ada ya. Ada yang tetap, semuanya ada. Ada yang menguat juga, ada yang melemah ya. Namun di sini kita biasanya mengambil yang lebih dianggap lebih penting ya, yaitu di CPI year of year. Oke, jadi tingkat inflasi tahunannya ya di bulan Desember. Biasanya itu yang paling berpengaruh di market ya Mas Yogi ya. Berarti kalau kayak gitu kemungkinan masih akan menguat lagi nih USD ya. Nah, tapi masih kemungkinan. Iya. Karena ini hanya forecast sementara, bukan hasil dari rilis newsnya. Betul. Iya. Nah di hari Rabu juga kalau saya nggak salah ada juga CPI tapi dari Inggris ya. Iya betul, dari GDP itu di pukul 14.00 WIB.
siang berarti ya kalau itu di siang harinya. Di siang harinya, betul. Nah untuk previous forecastnya gimana nih? Nah, untuk GDP ini forecastnya 2,6% dan previousnya 2,6%. Oh masih Tetap nih. tetap ya. Jadi Ya, kalau malamnya nih CPI Amerika ternyata menguat, berarti makin lemah lagi nih GBP USD ya, makin turun lagi nah ini kemungkinannya. khusus untuk per GBP USD. Kemungkinannya akan Kemungkinan turun ya. lagi, iya. Nah, habis itu apalagi nih yang kira-kira penting di minggu ini untuk newsnya? Untuk newsnya sih sementara itu dulu lah ya kita spill ya. Yang paling ini ya, yang paling besar efeknya ya. Iya, betul. Nah, mungkin ada yang nanya lagi nih. CPI apakah lensa trading akan live trade lagi? Ya kalau banyak permintaan dari sobat lensa kita akan live trade. Ah gitu. Jadi ini aja ya, chat aja di kolom Iya, komen betul, chat sekarang. aja. Kalau emang sobat lensa semua mau ada live trade, boleh tulis mau request untuk live trade-nya. Jadi kita juga tahu Betul. ya, kita juga semangat untuk nyiapin live trade-nya. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kan Mas Wahyu nih? Kalau dari Daily Bulletin sudah cukup ya. Hampir semua saya sampaikan ya, yang penting-pentingnya ya. Oke, jadi mungkin selanjutnya kita akan bahas secara teknikalnya ya. Mungkin Ya, saya coba betul. bahas secara teknikalnya. Nah, Kalau kita lihat dari Daily Bulletin dan dari fundamental ini, kemungkinan kan USD masih tetap menguat nih. ya. Nah, kalau secara teknikalnya kita akan lihat apakah benar menguat atau ada mungkin resisten, ada apa, nanti kita coba lihat secara teknikalnya ya. Silahkan, biasanya untuk teknikal ini Mas Yogi nih. Oke, kita langsung aja lihat ke chart ya Sobat Lensa. Oke, Sobat Lensa, kita langsung aja masuk ke chart ya. Kita mulai dulu dari indeks dolar atau DXY ya. Ini yang tadi kita bahas nih Mas Bayu. Kan katanya kalau secara fundamental masih akan menguat ya. Ya, dolar. Nah, kita coba lihat ya. Ini emang waktu itu ada area demand yang sudah tertembus ya dan kemudian naik lagi. Oke. Ini nah di sini ada lagi nih. Sorry. Bentar. Kok nggak muncul ya ini ya? Jaringan mungkin Mas Yogi. Oh, ini udah. Oh, udah. Aman. Kok hilang lagi Mas Wahyu ya? Waduh. Malu-malu dia. Iya, ini gimana ini? Nah, lah kok hilang lagi ya? Kenapa ini? Warnanya kah? Bentar ya. Warna sih, tapi apanya ini? Loading. Oh iya. Tribe invest padahal. Gila kan orang. Sip. Nah, ya. Oke, Mas Wahyu, kita langsung ke chart nih. Kita coba lihat dulu dari indeks dolarnya atau DXY ya. DXY ini kemarin sempat membentuk base lagi, kemudian tembus lagi nih. Jadi berarti ini merupakan area demand terbarunya. Ini
kalau secara tren emang masih naik nih, masih terus menguat indeks dolar ini ya. Dan ini kalau kita lihat, kita tarik jauh ke belakang, ini adalah Oke. salah satu indeks dolar terkuat ya dalam beberapa tahun terakhir ini kalau saya tidak salah ya. Nah, kita nanti tinggal lihat ini yang kemarin non farm payroll nih sempat sampai di 109,693. Nah, ini juga ada lagi setelah non farm payroll kemarin ada sedikit base ya di sini walaupun tidak terlalu banyak, tapi ini bisa kelihatan ya ada base di sini. Nah, kemudian ini tembus lagi ya, kemungkinan dia akan menuju dulu retest kembali ke area ini. Kemudian dia akan naik lagi. Kalau secara teknikal ya, ditambah tadi secara fundamental juga didukung ya. Di mana kemungkinan dari CPI pun masih akan menguatkan USD ya. Iya. Jadi kemungkinan EXB juga akan naik ya. Iya, kalau CPI-nya nanti bagus ditambah ya, kalau CPI bagus kemungkinan akan terus naik, mungkin bisa sampai ke 110 nih indeks dolarnya kemungkinan ya. Ditambah kalau memang ini nanti tertembus lagi nih yang kemarin saat non farm payroll. Nah, ini ya. Saat kemarin non farm payroll, kalau ini tertembus high-nya, kemungkinan akan lebih tinggi lagi naiknya. Jadi kita tunggu dulu koreksinya, retestnya, baru setelah itu kemungkinan indeks dolar akan kembali naik. Jadi secara tren masih naik nih Mas Wahyu nih, masih kuat banget dolar. Ditambah kalau nggak salah di bulan ini ada ada pelantikan Donald Trump sebagai presiden. Iya. Nah, itu juga kemungkinan akan mempengaruhi lagi ke indeks dolar ini. Kalau kemarin terpilihnya Donald Trump ini, dolar cenderung kuat ya. Iya, karena banyak pelaku market atau investor besar ya. Itu sangat percaya kepada Donald Trump karena kita tahu Donald Trump kan basicnya sebagai pengusaha ya. Jadi biasanya kebijakannya akan sangat disukai oleh para investor, para pengusaha. Itu yang kemarin membuat USD menguat ya ketika Donald Trump terpilih. Nah, nanti di bulan ini ada pelantikannya nih. Apakah akan menguat lagi? Nanti kita coba lihat lagi ya. Oke, kita lanjut ke pair GBP USD ya. Oke. Ini untuk salah satu pair yang cukup sering ditradingkan dan volumenya cukup besar ya. Kemarin bisa kita lihat ada di area demand yang sekarang bisa disebut sudah menjadi supply ya, karena disinilah banyaknya permintaan sehingga harga turun ya. Iya. Nah, ini ketika terjadi non farm payroll kemarin sempat berada di area demand yang sekarang bisa dikatakan sudah berubah menjadi supply. Kemudian langsung turun. Ini ternyata ada area lagi di bawahnya yang mungkin di H1 nggak kelihatan ya. Saya juga ini nariknya dari H4 nih. Nah, ini ada beberapa base yang terjadi ya. Ini makanya saya tarik garis dari harga sebelumnya. Ada 3 area penting. Itu karena sudah cukup lama ya. Ini kita coba lihat nih Mas Wahyu. Ini dari 2023 loh, November, berarti udah setahun lebih nih. Iya, harga setahun lebih nggak nyampe ke area ini, terus naik. Tapi karena USD yang terus menguat, sekarang sampai lagi nih ke harga di November 2023 nih. Balik lagi ya. Memang harga itu cenderung sebetulnya naik turun bolak-balik ya. Akan sesuai dengan histori sebelumnya. Cuman yang kita nggak tahu kapan nih harganya balik lagi. Kayak ini aja kan kita baru balik lagi ke harga itu setelah 1 tahun lebih berarti kan. Ya mungkin ini untuk trader yang tipe holding ya. Iya, ini dan
jarang juga sih sebetulnya ya untuk yang nahan sampai tahunan gitu ya. Ya mungkin kalau modalnya besar juga bisa jadi. Bisa jadi. Cuman kadang kalau kita udah trading udah profit berapa juga Iya. kita close aja lah Kita ya. tuh biasanya nggak kuat nahan profit nih, lebih kuat nahan Betul. floating. Iya, nggak tahu nih trader-trader Iya. kebanyakan kayak gitu ya. Iya, iya. Oke, nah kita coba lihat dulu ya ini di harga berapa. Nah ini harganya nih Mas Wahyu. Oh salah nih saya. Ini harga yang lebih kecilnya. Nah ini ada area demand juga. Oke. Kok hilang ya? Bentar. Oh ininya salah. Nah harganya di 1.21889 sampai 1.22370 itu area demandnya lagi yang sebelumnya ya, yang udah dari 2023 itu. Oke. Ternyata udah tertembus juga. Itu juga yang sebagai apa ya, sebagai analisa kenapa mungkin sobat lensa yang udah gabung di sinyal kita tadi pagi kita udah nge-sell GBP USD itu udah karena profit ya. Iya, udah close ya. Udah close Udah juga. close tadi. Nah, itu salah satu alasannya karena sudah menembus area yang ini nih Mas Wahyu tadi pagi. Tadi pagi jam 9 ya sudah nembus. Nah, ini nanti kita tinggal tunggu lagi di area selanjutnya. Siap. Saya tulislah satu lagi areanya ya. Oke, Mas. Sebelum kita coba ke pair yang paling ditunggu ya. Kita sengaja nih simpen di akhir. Pair apa tuh? Pasti udah pada tahu sih ya sebetulnya ya. Tapi ya nantilah kita bahas habis ini. Nah ini kita tunggu lagi nanti reaksi harganya di 1.20966 sampai 1.21408. Oh iya. Ini kalau nanti tembus kemungkinan akan turun lagi, tapi kalau terjadi rejection kemungkinan Naik. akan kembali lagi harganya ke area ya. tadi yang 1.21889 sampai 1.22370. Oke. Itu untuk GBP USD ya, tapi kalau secara tren masih tetap turun dan ingat USD-nya masih tetap menguat, jadi masih dalam keadaan tertekan nih untuk GBP USD. Oke Mas Yogi, terima kasih nih ya untuk penjelasannya. Oke, kita lanjut nih satu pair terakhir lah ya untuk saat ini. Pair apa tuh? Pair apa coba? Kita ke XAU USD atau ke gold ya. Ini pair yang sekarang ternyata seperti beberapa bulan kemarin terjadi anomali lagi nih. Anomalinya karena ketika USD menguat ternyata XAU USD juga naik ya. Lebih kuat ternyata harusnya goldnya ya. Turun kan. Biasanya kalau USD menguat harusnya turun. Nah kita juga bisa lihat ini saat non-farm kemarin sempat turun ke area demand di 2651 sampai 2664 ya. Iya. Tepatnya di 2664.075. Tapi setelah itu ternyata naik lagi nih karena permintaan safe haven yang tadi besar ya kalau di market summary tadi ya. Iya. Market summary tadi permintaan safe haven besar ditambah dengan market atau investor yang masih menunggu mengenai tingkat inflasi di Amerika Serikat. Itu juga masih ditunggu, makanya cenderung naik lagi sebagai safe haven walaupun USD-nya juga sedang menguat. Nah kita tinggal tunggu lagi nih reaksi harganya nanti di 2674 sampai 2688 ini walaupun sempat tertembus tapi kan balik lagi nih. Ini kemungkinan akan masih bisa, ini kan udah sempat tembus ya terus turun lagi. Iya. Ini kemungkinan bisa untuk mengejar ke area supply-nya di 2701 sampai 2713. Oke. Kecuali kalau nanti ini turun lagi dan ternyata menembus area demand ini, nanti kita biasa tunggu retestnya dulu. Biasanya kan
harga tuh selalu ada retestnya dulu ke areanya ya. Iya, iya. Nah, kemudian kita bisa ambil peluang sell dengan targetnya di demand sebelumnya di 2651 sampai 2664. Jadi patokan kita untuk saat ini ada di 2674 sampai 2688. Nah, seperti itu. Oke. Itu untuk secara teknikalnya kita sudah jelasin tadi indeks dolar, kemudian GBP USD dan XAU USD ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya, dan kalau saya lihat sih secara teknikal ini masih sejalan lah dengan tadi fundamentalnya ya. Iya. Oke, Mas Wahyu, jadi tadi kita udah ngejelasin soal teknikal ya. Teknikal. Tadi dari indeks dolar, dari forexnya kita ada Iya, GBP iya. USD sama dari gold ya. Gold. Kalau dilihat-lihat masih searah nih ya sama fundamental yang tadi juga kita udah jelasin ya. Iya. Seiring dolarnya menguat, ternyata teknikalnya juga ini lebih condong ke naik ya untuk USD ya. Iya, kecuali gold ya. Gold permintaan safe haven-nya masih cukup banyak. Jadi walaupun USD-nya menguat masih tetap naik ya. Jadi hati-hati nih yang transaksinya di gold nih. Jangan terpengaruh karena non-farm payroll bagus, karena nanti CPI bagus. Nah, ada faktor-faktor lain ya kalau gold ini ya. Iya, betul, memang mungkin karena juga banyak sekali peminatnya ya trader di gold juga ya. Iya, volumenya jadi besar ya. Ditambah juga iya. kemungkinan Cina beli gold lagi nih, apalagi mau Imlek kan. Iya, pastinya juga akan lebih menambah daya tarik investor ke emas ya. Iya, jadi kemungkinan masih akan naik. Jadi kesimpulannya kayak gitu ya. Jadi untuk minggu ini USD masih kemungkinan masih akan kuat, ditambah dengan fundamental tadi CPI ya. Iya. Tapi untuk gold hati-hati, ada kemungkinan gold juga masih akan naik ya, walaupun USD-nya menguat ya. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil mungkin dalam seminggu ke depan ini akan terjadi seperti itu ya. Tapi ingat sekali lagi yang kita sampaikan di sini hanya sebatas referensi, bukan untuk rekomendasi entry posisi untuk sobat lensa semua ya. Jadi untuk entry posisi bisa disesuaikan lah nanti dengan cara tradingnya, dengan analisa dari sobat lensa masing-masing. Juga yang pasti dengan manajemen resikonya ya. Pasti itu yang penting. Betul. Jadi itu aja. Dari Mas Wahyu ada yang mau disampaikan lagi? Yang saya sampaikan sudah dijelaskan oleh Mas Yogi semua ya. Jadi nggak ada yang saya sampaikan. Oke. Jadi udah ya, nggak ada lagi nih yang disampaikan. Jadi yang penting buat sobat lensa jangan lupa untuk subscribe akun YouTube ini, dan jangan lupa juga untuk follow kita di sosial media yang lain ya. Ada di TikTok, di IG, di mana ya, dan lain-lain. Pokoknya cari aja semuanya ya. Lensa Trading ya. Begitu muncul Lensa Trading, follow semua ya. Jangan lupa biar apa? Biar tambah wawasan ilmu tradingnya, dan biar nggak ketinggalan kalau kita ada konten-konten terbaru yang semoga bermanfaat untuk sobat lensa semua. Oke, terima kasih sobat lensa sudah menyaksikan, dan salam profit.